di situasi tidak baik, kita selalu berkata, the problem is outside us. Kita tidak pernah berpikir, the main problem is inside us. Pasal 28, Yakub meninggalkan promised land. Kenapa dia tinggalkan promised land? Kenapa dia kehilangan promised land? Karena dia pakai strateginya sendiri, dia pakai caranya sendiri, dia tipu ayahnya, dia tipu kakaknya. Because of sin, he lost the promised land. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Saja kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan, dari kitab Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-28. Kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 28. Saudara yang punya Alkitab bahasa Indonesia, saya ajak untuk kita sama-sama baca ayat firman Tuhan ini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Haleluya. Saudara-saudara, seperti minggu-minggu yang lalu kita tahu tahun ini saudara gereja kita mengambil tema tahun di mana kita bangkit menjadi pemenang. Ya. Dan saudara kata menang itulah satu kata yang kita semua sukai. Berapa banyak saudara suka kata kalah? Berapa banyak saudara suka kata saudaraku di mana kita menyerah? Enggak, kita senang kata menang. Ya. Dan saudara Tuhan juga sebenarnya ingin kita ini semua menang. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu, pesan Tuhan kepada 7 gereja di kitab Wahyu, semua pesan itu selalu diakhiri dengan ada kalimat ini, barang siapa menang. Jadi saudara-saudara, kemenangan adalah kehendak yang Tuhan miliki buat kita semua. Kita semua Tuhan ingin kita semua menjadi pemenang. Bahkan saudaraku, bulan yang lalu, saudara kita dengar firman Tuhan yang indah, bahwa di dalam Kristus kita ini lebih daripada pemenang. Tapi ada satu hal yang kita mesti perhatikan, saudara-saudara, bagaimana kita harus mengerti makna daripada kemenangan itu. Sebab seringkali, saudaraku, yang kita artikan sebagai kemenangan, itu adalah kemenangan yang didefinisikan oleh dunia ini. Dan saudaraku, seringkali apa yang dipikirkan menjadi pola pikir dunia ini berlawanan dengan pola pikir daripada Allah. Karena itu hari ini saya ingin membawa kita semua untuk mengerti apa yang dimaksud dengan menang. Waktu saudaraku orang itu ya yang disebut yang di kitab Hosea disebut malaikat Tuhan itu saudaraku yang sebenarnya adalah Allah sendiri saudaraku ya yang berkata kepada Yakub, engkau menang, engkau sudah bergumul lawan manusia dan Allah dan engkau menang. Apa artinya Yakub menang di situ? Saudara, kita perlu mengerti sekali lagi bahwa apa yang kita mengerti dari apa yang diajarkan oleh dunia ini seringkali bertentangan dengan apa yang ada di dalam pikiran Allah. Satu contoh, kalau kita bicara tentang kaya, saudaraku ya, menjadi kaya. Apa artinya itu menjadi kaya? Menjadi kaya di dunia ini, dalam pandangan dunia, ukuran dunia ini, dan sekarang kalau ukuran kita dengan ukuran Allah itu berbeda. Kalau saudara ingat perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas pasal 12, saudara sudah cukup lama jadi orang Kristen pasti dengar, pernah dengar cerita ini, yaitu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, the full rich man. Ya, sebelum saudara kita bilang orang kaya yang bodoh, kita mesti mikir sedikit, kalau dia bodoh kok bisa jadi kaya? Oke, saudara, tapi saya tidak membahas itu, tetapi di akhir daripada perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, di Lukas pasal 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dia punya banyak harta, orang lihat dia punya banyak harta, orang menilai dia kaya, dan dia merasa dirinya kaya, tetapi tidak kaya alias miskin di hadapan Tuhan. Jadi ternyata saudaraku ukuran kaya di ukuran dunia ini, ukuran kita dengan ukuran Allah ternyata berbeda. Nah, masih soal bicara tentang definisi kekayaan ini. Kalau saudara membaca tadi saya sebut tentang pesan Tuhan kepada 7 gereja ya di kitab Wahyu. Tuhan memberikan pesan kepada satu gereja, yaitu di gereja di kota namanya Smyrna.
Dan itu tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, aku tahu kesusahanmu. Ini Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Mereka, saudaraku, jemaat yang miskin, mereka, saudaraku, dianggap tidak punya apa-apa, saudaraku ya. Tapi Tuhan berkata, namun engkau kaya. Di hadapanku engkau kaya. Di hadapan dunia engkau miskin. Menurut ukuran ekonomi, menurut ukuran sosial engkau miskin. Tetapi di mataku engkau kaya. Saudara-saudara, tapi sebaliknya kepada jemaat di Laodikia, jemaat yang ketujuh, saudaraku, kepada siapa Tuhan tulis surat di Wahyu pasal 3 ayat 17. Tuhan berkata begini, karena engkau berkata, aku kaya, jemaat Laodikia, jemaat di Laodikia berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, tapi sebenarnya engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, yang disebut dua kali itu, saudaraku, adalah melarat dan miskin. Yang mereka paling banggakan adalah aku kaya, dan Tuhan bilang engkau melarat, engkau miskin. Saudara-saudara mau jadi yang mana? Apa yang, saudaraku, apa yang paling penting dalam hidup kita? Apa yang orang katakan tentang kita atau apa yang Tuhan katakan tentang kita? Nah, hari ini, saudaraku, saya ingin melihat. Mari kita mengerti, waktu Tuhan berkata kepada Yakub, engkau menang. Apa artinya itu? Mengapa Tuhan berkata Yakub itu menang? Nah, kita kembali ke Kejadian pasal 32, saudara-saudara. Sedikit overview, Kejadian 32 ini adalah satu pasal yang penting sekali karena di Kejadian pasal 32 ini adalah perjalanan pulang daripada daripada Yakub setelah dia meninggalkan rumahnya, tanah kelahirannya. Di mana dia dulu tinggal bersama orang tuanya, yaitu ayahnya, Ishak, ibunya, Ribka, dan kakak kembarnya, Esau. Dia keluar dari rumah itu sudah 20 tahun, dan itu saudaraku tertulis dalam kitab Kejadian pasal 27 dan 28, di mana Yakub pada waktu itu, saudara ingat ya, dia menipu ayahnya karena dia ingin mendapatkan berkat kesulungan. Dan dia dapat itu, Ishak berkati dia karena tertipu, tapi setelah itu Yakub harus lari daripada rumahnya karena Esau, kakaknya itu yang merasa sebenarnya dia berhak atas hak kesulungan itu, marah dan mau bunuh dia. Jadi saudaraku, satu hal yang tragis sekali, setelah terima berkat kesulungan justru dia keluar gak bawa apa-apa. Ya. Dan dia meninggalkan rumahnya, saudaraku, dia meninggalkan tanahnya, tanah kelahirannya, kota di mana dia tinggal, saudaraku, itu namanya Beersheba, dan tanah di mana dia tinggal adalah tanah Kanaan. Yang kita sering sebut the promised land. Yang Allah janjikan kepada orang Israel lewat perjanjian yang kekal kepada Abraham. Oke, kemudian Ishak dan Yakub. Yakub, saudaraku, tinggalkan itu. Dan 20 tahun dia mengembara, saudaraku, dia pergi ke daerah yang namanya Padan Aram. Dan dia di situ tinggal, saudaraku, di rumah pamannya, yaitu kakak daripada ayahnya, kakak daripada ibunya. Namanya Laban. Dan dia tinggal di situ, saudaraku, ada cerita sendiri, saudara bisa baca nanti. Dan setelah 20 tahun, saudaraku, dia ingin kembali ke homeland. Ya. There is no better place than home, kita sering katakan itu. Nah, waktu dia mau kembali itulah, saudaraku, dia teringat akan sesuatu. Sudah 20 tahun lewat, tapi Yakub tahu persoalannya dengan Esau belum selesai. Karena itu, saudara-saudara, yang terakhir dia tahu adalah Esau itu ingin bunuh dia. Karena itu sebelum dia pulang, dia kirim utusannya ya di ayat-ayat awal dari pasal 32 ini untuk cari Esau, dan Esau tinggal di namanya pegunungan Seir. Dan Yakub kirim utusan ke sana, lalu minta permisi kepada Esau. Aku mau pulang kembali ke rumahku, ke tanah kelahiranku. Dan Yakub berharap, saudaraku, Esau berkata, ya sudah, enggak apa-apa. Ternyata, saudaraku, utusannya balik bawa berita yang buruk, bahkan berita menakutkan. Yaitu apa? Esau sekarang datang cari dia dengan membawa pasukan 400 orang. Saudara-saudara, Yakub itu, saudara-saudara, punya banyak hamba, dia punya banyak ternak, tapi dia itu membangun keluarga, dia bukan membangun pasukan.
Dan waktu dia dengar, saudaraku, Esau kejar dia dengan 400 orang, dia tahu, saudaraku, kalau kejar dengan 400 orang, itu bukan mau say hi, tapi mau habisin mereka semua. Dan Yakub, saudaraku, begitu ketakutan, dan dia mulai mikir, apa yang harus aku lakukan? Dia lakukan 2 strategi. Yang pertama, saudaraku, dia bagi rombongannya jadi 2 bagian. Istri dengan anak-anaknya dengan berapa orang, saudaraku, suruh jalan di rombongan depan. Lalu dia dengan beberapa hambanya, ya pelayan-pelayannya, saudaraku, para pria, di barisan yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau nanti Esau itu kejar, dengan 400 orang, maka yang rombongan kedua ini kan berusaha menahan. Mereka kan berusaha, saudaraku, ya menahan dan mungkin mereka harus perang melawan pasukan daripada Esau. Mereka tahu mereka pasti kalah, tidak mungkin bisa menang dengan 400 orang. Tapi paling tidak mereka bisa memperlambat ya laju daripada pasukan Esau sehingga at least istri dan anak-anaknya bisa selamat. Itu pikiran Yakub, saudaraku, make sense ya? Itu jalan terakhir. Dan yang kedua Yakub lakukan adalah dia kirim, saudaraku, utusan kepada Esau untuk membawa persembahan, ya, bawa upeti, ya. Saudaraku, ini persembahan tolong ya, jangan marah, kayak untuk meredakan amarah daripada Esau. Tetapi semua itu dia tahu, saudara-saudara, enggak ada hasil. Karena itu Yakub sendiri begitu ketakutan dan akhirnya, saudaraku, dia lakukan satu hal yang saudara dan saya semua kita pasti akan lakukan kalau kita sudah kejepit. Apa itu? Berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, ya Allah, selamatkan aku dari Esau. Seperti janjimu, engkau akan membawa aku kembali ke tanah kelahiranku. Selamatkan aku, Tuhan. Dan saudaraku, berapa banyak saudara yakin, berapa banyak saudara percaya, Allah kita adalah Allah yang mendengar seruan doa kita. Amin. Oke, waktu kita berseru, waktu kita terjepit, saudaraku, waktu kita terdesak, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar doa kita, dan bukan hanya Tuhan dengar doa kita, Tuhan jawab doa kita. Dan Tuhan jawab doa daripada Yakub. Dan waktu itu, saudaraku, di pasal 32 ayat 24, Yakub lagi sendirian. Dia lagi berdoa malam itu, saudaraku, ya dia lagi berdoa sendirian di tepi sungai Yabok. Dan Tuhan datang kepada dia dalam wujud seorang laki-laki. Tetapi Tuhan datang kepada Yakub untuk menjawab doa daripada Yakub, tidak dengan berkata, jangan takut anakku, aku menyertai engkau. Enggak. Tapi Tuhan datang, saudaraku, dalam wujud seorang laki-laki dan menyergap Yakub, attack Yakub, dan mengajak Yakub bergulat, wrestling. Saudara-saudara, apa ini yang namanya pertolongan? Yakub sudah susah, bukannya dikuatkan malah ditambahi persoalan. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang pernah ngalami ini. Kalau saudara dengar cerita ini mungkin saudara kata, it's me, it's not Jacob, it's me, it's really me. Aku lagi dalam kesulitan, aku berseru kepada Tuhan, bukannya kesulitannya selesai, tambah kesulitan kedua, tambah kesulitan yang ketiga. Tapi saudaraku, percayalah satu hal, walaupun kita tidak bisa mengerti jalan pikiran Tuhan, kita tidak bisa mengerti, we cannot understand His mind, but we can trust His heart. Kita bisa percaya hati Tuhan, Dia mengasihi kita. Dan saya ingin berikan pada saudara, this is the title. Itu kenapa Tuhan justru mengajak Yakub untuk bergulat. Saudara-saudara, waktu Yakub berdoa kepada Tuhan, Yakub berkata gini, Tuhan, aku punya persoalan besar. Dan persoalanku adalah Esau. Please help me to solve the problem of Esau. Tetapi Tuhan yang mau selesaikan, bukan persoalan Yakub dengan Esau lebih dulu. Yang Tuhan ingin selesaikan adalah persoalan Yakub dengan dirinya sendiri. The problem in Jacob is more important than the problem with Esau. Saudara, berapa banyak kita sering merasa bahwa kalau kita punya problem, itulah karena orang-orang di sekeliling kita. Karena situasi di sekeliling kita. Oh, itu karena bos saya. Oh, karena rekan kerja saya. Oh, itu karena adik saya. Oh, itu karena papa saya, mama saya. Oh, itu karena anak saya. Oh, itu karena suami saya, istri saya. Oh, itu karena saya benar-benar
mengalami ketidakberuntungan. Ini situasi tidak baik. Kita selalu berkata, the problem is outside us. Kita tidak pernah berpikir, the main problem is inside us. The problem is me. Kita tidak pernah berpikir gitu kan. Dan Yakub juga tidak pernah berpikir gitu. Yang dia pikir adalah problemnya adalah Esau. Tuhan berkata, no, the problem is you, Jacob. And I want to solve that problem first. Nah, karena itu saudaraku, Tuhan serang Yakub, diajak bergulat. Sedikit pertanyaan saudaraku, kenapa kok diajak bergulat? Kenapa kok gulat ya? Wrestling. Ya. Kenapa kok bukan karate atau tinju begitu? Zaman itu belum ada mungkin. Tapi kenapa kok enggak diajak main pedang? Kenapa? Karena saudaraku, kalau orang bergulat, itu tujuannya nomor satu adalah menundukkan lawannya, membuat lawannya itu takluk dan menyerah. Bukan menyakiti, bukan mukul, tapi menundukkan, menaklukkan, conquer, subdue. Dan itu message yang Tuhan berikan kepada Yakub. I want to conquer you, I want to subdue you. So you can surrender to me. Dan terus saudara, saya tidak tahu apakah ada saudara yang sedang bergulat dengan Tuhan hari ini. Tidak secara fisik, pasti enggak. Tapi dengar, please listen to me. Saudara bergulat dengan Tuhan di dalam hatimu. How can I wrestle with God in my heart? Yes, listen. When you say to God, Lord, this is my will. Ini mauku, ini kehendakku. Do it. Jadikan ini berhasil. You wrestle with God. We wrestle with God when we try to wrestle God's will with our will. Waktu kita berkata, ini yang aku mau, Tuhan kasih ini, kasih ini. Mungkin ada saudara yang tahu, saudara sedang berjalan di jalan yang Tuhan tidak mau. Tapi saudara mengeraskan hati, saudara memaksakan diri saudara. You are wrestling with God in your heart. The wrestle with God that we have is the wrestle of our will against God's will. Ayat 25 saudaraku dikatakan, kalau saudara baca saudaraku, ayat 24 ini ya. Yakub bergulat sampai fajar menyingsing. Artinya saudaraku itu bukan pergulatan 1-2 menit, bukan 1-2 jam, berjam-jam. Lama sekali sampai fajar menyingsing. Dan ayat 25 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub. Saudaraku, ini kalimat, ya, ini kalimat, ada kalimat ungkapan ya, figuratif. Ini bukan kalimat realita. Karena kita tahu, saudaraku, kalau orang itu mau mengalahkan Yakub, kalau Allah ingin mengalahkan Yakub, saudaraku, dia dengan mudah bisa lakukan. Tapi ini dikatakan bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub. Yang dimaksud adalah bahwa Yakub tidak mau menyerah. Yakub tidak mau surrender. Dia terus memaksa bergulat dengan Tuhan. Dan saudaraku, Yakub adalah orang yang bergulat dari sejak dia lahir. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 25, waktu ibunya Ribka itu mengandung saudaraku, dan tahu saudaraku di dalam perutnya itu ada 2 anak, jadi anak kembar ya. Ribka ini menderita sekali. Oke. Kenapa dia bilang? Karena 2 anak ini bergulat sejak dalam kandungan. Bergulat apa? Pengen jadi anak sulung. Saudaraku, sehingga waktu lahir, saudaraku, siapa yang keluar lebih dulu? Esau. Esau keluar lebih dulu, dan setelah itu Yakub keluar. Saudaraku. Dia cuma telat beberapa menit, tapi few minutes makes a lifetime difference. Ternyata saudaraku cuma berapa menit kalah keluar dari rahim ibunya, ternyata itu perbedaan yang sangat besar. Karena itu saudaraku dia kehilangan hak kesulungan. Karena itu waktu saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 25, waktu Yakub itu keluar menyusul setelah Esau, tangannya itu pegang tumit daripada Esau. Artinya dia tidak rela Esau keluar duluan. Dari lahir dia sudah bergulat. Saudaraku. From his birth, he was live by fighting and wrestling. I won, I won, I won, my will be done, my will be done, my will be done. Dia kalah dalam kelahiran, dia tidak putus asa. Dia cari akal. Esau pulang,
lagi kelaparan, saudaraku, langsung saudaraku dimasain kacang merah. Saudara cerita itu ya? Oke, diajak barter hak kesulungan kacang merah, saudaraku. Akalnya tidak pernah habis, karena dia selalu fight and fight and fight and fight. Saudaraku, dia ditipu oleh Laban, saudaraku, setelah dia lari dari rumahnya, ditipu oleh Laban, saudaraku, ingin menikah dengan Rachel, dikasih Lea, saudaraku, dia tidak putus asa, saudaraku, dia tipu balik, saudaraku, pamannya itu Laban. Ya, dan dia terus hidup, saudaraku, dalam penipuan-penipuan. Ayahnya dia tipu. Kenapa? He lived by wrestling. Dan Yakub bukan orang yang mau menyerah. Dan itu saudaraku, kita sering tahu. Itu yang diajarkan di dunia ini. Jangan pernah menyerah, never give up. Menyerah itu tanda kekalahan, tanda kelemahan. Surrender is a sign of weakness. Jangan pernah angkat bendera putih. Tapi angkat terus senjatamu, lawan. Engkau harus jadi survivor, engkau harus jadi conqueror. Jangan jadi loser. Dan Yakub tidak mau jadi loser. Dia perang, dia bergulat terus, saudaraku. Dia tidak pernah mau menyerah. Saya ingin tanya sekali lagi, adakah saudara yang sampai hari ini sudah bertahun-tahun, saudara terus bergulat dengan Tuhan? Dan waktu saudaraku, orang itu, ya malaikat itu, yang adalah Allah sendiri melihat Yakub tidak mau menyerah. Akhirnya dia lakukan satu hal, yaitu apa? Bahasa Indonesia berkata, ia memukul sendi pangkal paha daripada Yakub. Di dalam terjemahan Inggris, terjemahan bahasa Inggris yang standar, saudaraku, yang paling literal, semuanya tidak pernah pakai kata hit, tapi pakai kata touch. Nanti saya akan kembali ke situ ya. Jadi pangkal paha Yakub itu di touch, pegang, langsung saudaraku patah. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu, kalau saudara pernah ya dorong-dorongan ya, pernah main dorong-dorongan ya. Saudara tahu kalau saudara mau main dorong-dorongan, itu saudara perlu namanya 2 ekor kuda. Setuju? Itu sebabnya namanya kuda-kuda, perlu 2. Oke, perlu 2 ekor kuda. Oke, dan kuda-kuda itu, saudara bisa berdiri, itu karena kaki saudara kuat, tetapi juga karena kaki saudara terhubung dengan tubuh saudara. Sehingga kaki saudara bisa menopang saudara. Dan Tuhan mematahkan saudaraku sendi pangkal paha daripada Yakub, sehingga dia tidak bisa lagi bergulat. Dia tidak punya lagi fondasi untuk dia bergulat. Apa yang Yakub paling andalkan untuk bergulat dengan Tuhan dipatahkan. Yang Tuhan memberi satu sign dari tanda kepada Yakub. Apa yang Yakub paling andalkan selama ini. Untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tuhan mau patahkan itu. Karena Tuhan ingin Yakub berhenti bergulat. Dan menyerah kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu kehendak Tuhan buat Yakub. Tentu satu hal, saudaraku, yang kita akan sungguh-sungguh berpikir, kenapa ya kok Tuhan sampai lakukan itu? Saudara ingat tadi sampaikan kepada saudara-saudara, Yakub itu lagi apa sebenarnya waktu sebelum dia itu diajak bergulat dengan Tuhan? Dia lagi ingin lari daripada Esau. Ingat ya, dia ingin lari daripada Esau. Tetapi Tuhan justru saudaraku patahkan pangkal pahanya. Sehingga bukan saja dia tidak bisa lari, jalan pun susah. Timpang, saudaraku. Limping. Justru yang dia butuh untuk lari, Tuhan justru berkata, no, stop, I don't want you to run. I want you to stop here. That's our God. Itu encounter Yakub dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak mengkritik kalau ada orang berkata, oh saya mengalami encounter dengan Tuhan kemarin. Oh Tuhan datang tempat saya, datangi saya dengan wajahnya tersenyum, dengan sinar terang, dengan baju putih. It's fine with me. Tapi buat saya, saudara, encounter dengan Tuhan itu, apa efek di dalam kehidupan kita setelah itu, dan apa yang Tuhan kerjakan lewat encounter itu. Dan satu hal, saudaraku, Tuhan datang, saudaraku, tidak dengan manis. Tuhan datang dengan lembut. Kita sering berkata, oh Roh Kudus, roh yang lembut. He is a gentle spirit.
Tapi Tuhan kali datang kepada Yakub dengan harsh, dengan keras. Kenapa? Tuhan datang dengan kekerasan, tetapi dengan hati yang mengasihi. Now this is something that we need to know. That God's goodness, kebaikan daripada Tuhan, jangan selalu dilihat sesuatu yang menyenangkan kepada kita. Ada hal-hal yang menyakitkan kita, ada hal-hal yang membuat kita sakit, tetapi itu tetap datang dari kebaikan dan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Karena dia tahu apa yang terbaik buat engkau dan aku. Dan saudara-saudara, Tuhan patahkan fondasi daripada pergulatan Yakub. Sekarang Yakub tidak bisa lagi bergulat. Dia hanya bisa clinging. Dia cuma bisa gandol sama Tuhan. Saudaraku, di ayat yang ke-26, ya, malaikat Allah berkata kepada Yakub, aku mau pergi. Dan Yakub berkata, no, I will not let you go. I will not let you go. You have to bless me. Engkau harus berkati aku. Saudara-saudara, saya ingin tanya kepada saudara-saudara, berapa banyak saudara yang pernah disakiti oleh orang lain? Asal jangan saya, oke? Berapa banyak saudara pernah disakiti orang lain? Boleh saya lihat tangan saudara? Oke, pernah ya? Oke. Berapa banyak saudara setelah disakiti orang itu, saudara datang ke orang itu lalu berkata, give me your blessing. Ada? Tidak akan mau. Lihat mukanya saja, no way. Ini Yakub habis disakiti oleh Tuhan, diajak bergumul, dipatahkan pangkal pahanya. Sekarang dia nangis sama Tuhan. Don't go before you bless me. Kenapa kok tiba-tiba dia minta berkat dari orang yang menyakiti dia? Nah, satu hal yang sampaikan kepada saudara. Karena waktu Yakub pangkal pahanya itu patah, dia tahu dia sedang menghadapi seorang pribadi yang so powerful. He is not fighting a man, he is fighting God himself. Karena itu saya katakan tadi, saudaraku, bahwa Tuhan itu tidak memukul pangkal paha Yakub. Just touch, and the power of the touch broke the hip. Yakub tahu, ini bukan manusia, ini Tuhan. Dan waktu dia tahu itu Tuhan, dia berhenti bergulat. Dia tidak marah, dia tidak sakit hati. Tapi dia justru taruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. And that is God wants from him. Dia berkata kepada Tuhan, aku sekarang cuma mau hidup dari berkat-Mu. Sekarang aku sudah habis semuanya. Sekarang aku sudah tidak punya fondasi lagi dalam hidupku. Aku tidak punya modal lagi dalam hidupku. Aku tidak punya resources lagi dalam hidupku. Aku benar-benar dalam keadaan yang nol. I just need one thing, I need your blessing. Please give me your blessing, oh Lord. Dia menangis. Ya seperti saudaraku seorang yang tenggelam di lautan yang luas dan dia hanya bisa pegang kepada sepotong kayu yang jadi pelampung buat dia. Dia berkata kepada Tuhan, you are the only hope I have. Hanya Engkau pengharapanku. Hanya Engkau yang aku perlukan saat ini. Dan saudara-saudara, kalau kita sudah sampai pada saat itu, disitulah Tuhan mulai kerjakan berkah yang indah dalam kehidupan kita. Selama kita masih merasa kita bisa dengan kekuatan kita sendiri, dengan ide kita sendiri, dengan rencana-rencana kita sendiri, dengan strategi kita sendiri, saudaraku, Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Sebab kita akan selalu berkata, my will be done. Tapi waktu kita berkata, Lord, I'm done, I'm finished. You are the only hope I have. Disitulah Tuhan mulai bekerja dan saudaraku, waktu Yakub berkata, Tuhan berkati aku, itu doa yang kedua. Doa yang pertama tadi, Tuhan tolong aku, lepaskan kau dari Esau. Tapi sekarang dia berkata, Lord, I need your blessing. Tuhan siap memberkati Yakub, tapi sebelum itu, Tuhan tanya satu pertanyaan di ayat yang ke-27. Bertanyalah orang itu kepada Yakub, siapa namamu? Saudara pernah kenal nama William Shakespeare ya? Salah satu novel yang paling terkenal yang dia karang, saudaraku, namanya Romeo and Juliet. Dan di buku Romeo and Juliet, saudaraku, selain ceritanya sendiri ada satu kalimat, saudaraku, yang terkenal.
Sudah tahu kalimat itu? What's in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama itu cuma nama. Nama itu cuma label untuk membedakan satu dengan yang lain. Tapi tidak dengan Tuhan. Tidak dengan Alkitab, saudaraku. Setiap nama itu punya makna. Setiap nama itu bukan label. Nama di situ adalah identitas. Nama itu adalah karakter. Dan waktu, saudaraku, kalau Tuhan bertanya kepada manusia, Tuhan tidak pernah bertanya untuk mencari information. Tuhan kalau bertanya, waktu dia bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Dia tidak mencari informasi, lost and found. God doesn't need information from us. He needs confession. Dia mencari pengakuan. Dan waktu dia tanya kepada Yakub, siapa namamu? Tuhan bukan tanya, who are you? No. What's your name? Who you really are. Dan Yakub ingat 20 tahun yang lalu. Ada satu orang yang tanya sama dia. Siapa engkau? Sudah tahu siapa orang itu? Ayahnya sendiri. Namanya Ishak. Waktu Yakub masuk ke kemah, bawa masakan yang dibuatkan oleh maminya. Ishak tanya karena matanya sudah kabur. Siapakah engkau? Yakub jawab apa? Aku Esau. Dia pakai identitas orang lain. Dia tidak mau katakan siapa dirinya. Tapi hari itu dia tahu dia bukan berhadapan dengan Ishak. Dia bukan berhadapan dengan manusia. Dia berhadapan dengan Tuhan. Waktu itu bertanya, siapa engkau? Dia jawab, aku ini Yakub. Waktu dia berkata, aku ini Yakub. Itu bukan information, itu confession. Sebab apa, saudaraku, arti kata Yakub? Nama Yakub diberikan oleh ayahnya dan ibunya. Ketika dia keluar dari rahim ibunya dan pegang tumit daripada kakaknya Esau. Dia adalah heel holder. Dia orang yang pegang tumit orang lain. Dia orang yang jegal orang lain. Dia orang yang tipu orang lain. Dan dia tipu saudaraku orang-orang yang paling dekat dengan dia. Kakaknya ditipu, ayahnya ditipu, pamannya ditipu. Karena itu waktu Tuhan tanya kepada dia, who are you? What's your name? Waktu dia jawab Yakub, dia sebenarnya berkata kepada Tuhan, I am a liar. Aku seorang penipu. Aku orang berdosa. Saudara-saudara, itu yang Tuhan cari dalam diri kita. Kenapa? Karena sebelum kita sadar dan kita we know and acknowledge, kita tahu dan mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita tidak bisa menerima satu hal yang paling indah yang kita terima daripada Tuhan. Yaitu namanya grace, kasih karunia. Dan karena itu begitu, saudaraku, Yakub mengaku siapa dirinya. Maka ayat 28, Tuhan langsung berkata kepada dia, namamu bukan lagi Yakub, namamu Israel. Saudara-saudara, kalau Tuhan memberi nama kepada seorang, tidak semua tokoh di Alkitab Tuhan kasih nama. Tapi ada berapa, saudaraku, orang yang namanya Tuhan ganti, dan itu selalu berbicara tentang satu hal, rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ya, saudara ingat Abram diganti Abraham, Sarai diganti Sarah, dan sekarang Yakub diganti Israel. Waktu Yakub mengakui keberadaan dirinya, waktu Yakub mengatakan, this is me Lord, I'm a sinner. Tuhan berkata, now I change your life. Dan secara profetik, Tuhan rubah hidup Yakub dengan ganti nama Yakub menjadi Israel. Saudara-saudara, siapa nama kita yang sebenarnya? Who is our real name? Saudara mau datang kepada Tuhan hari ini dan berkata, Lord, my real name is anger. Aku orang pemarah. My real name is pride, aku orang yang sombong.
My real name is jealous. Aku orang yang selalu iri akan orang lain. My real name is greed. Aku orang yang tamak, tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan kasih. Selalu ingin lebih lagi. My real name is warrior. Not with A, but with O. I'm worried all the time. Aku orang yang khawatir terus. Datang kepada Tuhan, katakan, what's your real name? Karena apapun namamu hari ini, Tuhan bisa ganti itu dengan rencananya yang mulia dan indah di dalam kehidupan kita semua. But come to God. Be yourself just the way you are. Because God can change it. God can transform our life. Haleluya. Kalau kita datang kepada Tuhan berkata, I'm a sinner, Lord. Tuhan berkata, that's why you need me, because I'm a doctor for the sick, not for the healthy. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, namamu aku ganti Israel, sebab apa? Sebab engkau menang. Pertanyaannya, saudaraku, menang apanya Yakub? Yakub itu kalah hari itu, pangkal pahanya patah. Dia nyerah sama Tuhan. Tapi kok Tuhan justru berkata menang, this is the truth. Ini kebenarannya, saudaraku. Waktu kita menyerah kepada Tuhan, waktu kita berkata kepada Tuhan, aku kalah Tuhan, aku kalah. Di situ Tuhan berkata, engkau justru menang. Waktu kita berkata, Lord, that's not my will. But it's your will. Tuhan berkata, you win. Waktu kita izinkan, waktu berkata kepada Tuhan, Lord, you win over me. I lose. But I lose in your hands. Tuhan berkata, you win. Waktu kita berkata, Tuhan, engkau menang atas hidupku. Engkau menang atas cita-citaku. Engkau menang atas keinginanku. Engkau menang atas semua angan-anganku, impian-impianku. Engkau menang atas nafsuku, ambisiku. Tuhan, engkau menang atas semua yang aku mau dan aku inginkan. Tuhan berkata, you are a winner. Saudara dengar baik-baik. I want to be serious here. Please give me your undivided attention. Saudara mungkin, saudara jadi orang Kristen, saudara datang ke gereja. Tapi hidup saudara selalu berkata, I want to do my will. Aku ingin lakukan apa yang aku mau. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Bahkan Tuhan pun, even God cannot stop me. Well, you can live like that. And you can think that you are a winner. But in God's sight, you are a loser. Kita bukan hanya kalah, kita terhilang, tersesat, dan kita akan binasa. Tuhan hari ini berikan panggilan yang indah buat kita semua. Yaitu Dia ingin kita menjadi orang-orang yang menang di mata Tuhan. Dengan kita menyerahkan diri kita di bawah kehendak daripada Tuhan. So I don't come to Him and say, Lord, I surrender to you. Because I know you love me. Aku tahu Engkau mengasihi aku. Dan saudara ayat 29, ayat yang indah. Dikatakan, Tuhan lalu memberkati Yakub. Ya, Tuhan memberkati Yakub. Saudaraku, dan ini kalimatnya menarik. Tuhan memberkati Yakub. Siapa Yakub? Orang berdosa. Orang berdosa kok diberkati? Yang diberkati itu orang baik. Orang yang gak ada salahnya, itu diberkati. This is what grace is all about. Yakub masih jadi Yakub. Tetapi waktu dia datang kepada Tuhan, mengaku semua saudaraku keberadaan dirinya. Tuhan berkata, sekarang kau bukan lagi Yakub. Sekarang kau bukan lagi orang berdosa. Engkau menjadi orang yang benar di mataku. Dan aku berkati engkau. And this blessing is not something you earn, but you receive by faith, by trusting me.
Hari itu, saudaraku, ada satu perubahan yang drastis terjadi dalam diri Yakub. Selama ini, dia hidup dengan kekuatannya. Selama ini dia kejar berkatnya sendiri. Sementara selama ini dia usahakan berkatnya sendiri. Hari itu, dia berhenti daripada semua usaha. Hari itu dengan pangkal paha yang patah, dia berkata, I cannot do anything. I can only live by God's grace. And His blessing is His grace to me. Saudaraku, nama Israel artinya God overcome. Nama Israel artinya Tuhan sudah mengalahkan. Tuhan menang atas hidupku. Dan itulah kemenangan di mata Tuhan. Haleluya. Dan terus setelah itu Yakub kemudian fajar menyingsing ayat 30 dan Yakub berkata satu kalimat. Aku telah melihat Allah, aku telah melihat wajah Allah, tapi nyawaku tertolong. Kenapa dia ngomong gini? Saudaraku, Yakub tahu dia orang berdosa. Dan kalau dia melihat wajah Tuhan yang kudus, dia pasti binasa. Saudaraku, di kitab Keluaran pasal 33, Tuhan itu Musa itu berdialog dengan Tuhan. Dan Musa itu minta satu permintaan kepada Tuhan. Kalau saya ingat ya, dia permintaannya begini, biarlah aku melihat kemuliaan-Mu. Saya ingat? Ada yang ingat? Oke? Lalu Tuhan bilang begini, Musa, kamu tidak bisa lihat wajahku, kamu nanti akan mati. Jadi sekarang aku akan taruh kamu di antara celah dua gunung. Dan aku akan lewat di situ, akan tutupi wajahmu. Setelah aku lewat, engkau akan lihat punggungku, engkau tidak bisa lihat wajahku, engkau pasti mati. Tapi Yakub lihat wajah Tuhan dan dia tidak mati. Sebab apa? Tuhan bukan hanya datang dengan kekudusannya, Tuhan datang dengan kasih karunia-Nya. With His grace. Sinners do not die, but live and transform. Haleluya. Haleluya. Dan saudara-saudara, Yakub lalu menamai tempat itu Peniel. Artinya apa? I see God's face. Saya mau tunjukkan pada saudara-saudara, satu hal yang indah, perjalanan iman yang indah yang Tuhan kerjakan dalam diri Yakub. Kalau saudara di pasal 28, waktu Yakub baru lari dari rumahnya, karena dia habis tipu ayahnya, saudaraku. Dan Esau kakaknya mau bunuh dia. Dia baru dapat berkat hak kesulungan, tapi dia keluar, saudaraku, tidak bawa berkat sama sekali, tidak bawa kekayaan sama sekali, cuma pakaian yang melekat pada tubuhnya. Dan dia lari, saudaraku, dengan ketakutan. Dia saudaraku, tiba di satu tempat, hari sudah malam, dia perlu istirahat. Tidak ada penginapan di situ, akhirnya dia harus menginap, saudaraku, yang saya beri istilah hotel bintang 1000. Bukan bintang 5, bintang 1000. Artinya apa? Di bawah langit terbuka, bintang 1000. Dia ambil sebuah batu untuk meletakkan kepalanya, dan malam itu dia mimpi. Sudah ingat ya? Dia mimpi apa? Ada tangga dari bumi ke surga, malaikat Tuhan naik turun. Lalu Tuhan berfirman dari surga kepada Yakub, akulah Allah Abraham, akulah Allah ayahmu. Sebagaimana aku menolong mereka, aku juga memberkati engkau dan engkau bawa engkau pulang kembali nanti ke negerimu. Sekarang engkau lari, tapi engkau akan pulang kembali. Itu janji Tuhan kepada Yakub. Yakub bangun dari tidurnya, dia begitu ketakutan. Lalu dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Lalu pasal 28 ayat 19, dia ambil satu batu, dia urapi batu itu dengan minyak, lalu berkata, ini kota namanya Bet-El. Sudah ingat ya? Bet-El artinya apa? The house of God. Dia ketemu dengan Tuhan, perjumpaan pertama, the house of God. Tapi kemudian Tuhan bawa dia lebih dalam. Bukan ketemu dengan the house of God, ketemu dengan the face of God. Haleluya. Itu yang Tuhan mau bawa kita semua, saudara. Dari pengenalan kita mengenal dia lebih dalam lagi, closer and closer and closer and closer. Dan saudaraku, pengenalan yang paling dalam adalah bukan know the house of God, but know God Himself, the person of God, the face of God. Tapi untuk melewati itu, untuk kita mendapatkan itu, kita harus lewati satu fase di mana kita berkata, Lord, I want to be close to you. And that's why I want to surrender my will to you.
Kalau kita masih berkata, aku pingin mauku ditemukan, kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. We cannot see God's face. Haleluya. Dan saudaraku, Pasal 32 ayat 30 katakan, Yakub itu pincang. Ya, Pasal 31. Ya, setelah fajar menyingsing, saudaraku ya, fajar menyingsing, new beginning. Ya, permulaan baru buat Yakub. Namanya diganti Israel. Dan kalau saudara baca dari kitab Kejadian pasal 30 dan seterusnya, saudaraku, ada satu yang menarik, yaitu apa? Nama Yakub dan Israel itu dipakai berganti-gantian. Saudara nanti baca sendiri di rumah ya. Tidak banyak kok, cuman 16 pasal, 17 pasal. Oke? Sampai pasal 48 gitu. Ya, 48, 49. Nama Yakub Israel dipakai berganti-gantian. Yang menunjukkan apa, saudaraku? Dia secara manusia masih tetap Yakub yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia masih bisa jatuh. Tapi Tuhan sedang memproses dia, mengubah kehidupannya. Tapi pada saat itu di mata Tuhan, dia tetap Israel. Sebab Tuhan yang berkata, you are Israel. Yakub menjadi orang yang hari ini kita sebut justified sinners. Orang berdosa tapi sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan orang yang justified sinners adalah orang yang sanctified. Orang yang diubahkan, dikuduskan. Makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Dan satu lagi sudah disebutkan, dia itu pincang. Saudaraku, setelah waktu Tuhan berkati Yakub di ayat 29. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan Yakub sekalian? Alangkah indahnya. No. Tuhan ingin pincang tetap ada. Supaya setiap hari Yakub ingat. Aku tidak perlu lari lagi. Bahkan aku tidak bisa lari lagi. Hidupku hanya karena iman dan pengharapanku kepada Tuhan. Bukan karena kekuatanku, bukan karena strategiku. Setiap hari kepincangan itu ingatkan dia. I don't want to run. I don't want to live by running. I want to live by trusting God. Berapa banyak saudara yang setiap pagi saudara ingin bangun dengan hati yang confident dan optimis. This will be a good day. I can do all things. Berapa banyak saudara yang ingin gitu? Ingin jadi orang yang optimis. Itu yang diajarkan di dunia ini kan. Kalau engkau ingin sukses, nomor satu engkau harus optimis. Engkau harus yakin bahwa engkau sukses. Engkau harus confident. That's what the world teach us. Tapi Yakub, dia tidak bisa setiap pagi bangun, hari ini aku melakukan ini. Setiap pagi dia bangun, dia tarik kakinya, aduh. Dia mau jalan, aduh. Tiap hari dia berkata, I'm disabled. And I'm disabled because God is able. Because God's ability is what I trust, not my own ability. That's why I'm happy to be disabled. Dan itulah yang Rasul Paulus katakan. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Dia berkata, aku suka dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab ketika aku lemah, aku kuat. When I know in myself I'm weak and hopeless, that is my strength because my strength come from the Lord. Saudara mau jadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Semua mau. Tapi saudara mau jadi orang yang lemah terhadap dirimu sendiri? Engkau tahu engkau lemah, engkau tidak berdaya. You don't want it, right? It's not easy, it's not comfortable. Tapi tahukah saudara, justru waktu kita merasa lemah, itulah saatnya kita hanya berkata setiap hari, Yesus pegang erat tanganku. Bisa nyanyi sama-sama? Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku. Yesus pegang erat tanganku setiap hari. Itu bukan jadi nyanyian karena lagunya enak, tapi jadi tangisan hati kita. Sebab kita tahu we are weak, we are helpless. But that is, Tuhan berkata, you are strong,
You are really strong. Haleluya. Terus saudara, kalau kita lihat ini semua, pada akhirnya apa yang kita pelajari? There's one thing. Let me close with this. Kisah daripada Yakub ini, kejadian pasal 32 ini adalah perjalanan Yakub dari pasal 28 sampai pasal 32. Pasal 28 Yakub meninggalkan promised land. Kenapa dia tinggalkan promised land? Kenapa dia kehilangan promised land? Karena dia pakai strateginya sendiri, dia pakai caranya sendiri, dia tipu ayahnya, dia tipu kakaknya. Because of sin, he lost the promised land. Dan sekarang dia mau balik ke promised land. Tuhan berkata, you want to go back to promised land? You can go back to promised land, not by your effort. Because your effort make you lose promised land. Make you lose promised land. Kalau engkau mau kembali ke tanah perjanjian, engkau tidak bisa balik dengan kekuatanmu. Engkau hanya bisa balik only by grace, by trusting me. Saudara-saudara, apa itu promised land? Tidak lain adalah keselamatan di dalam Yesus. Kita kehilangan itu karena dosa kita. Manusia kehilangan saudara hubungan dengan Allah. Terlempar keluar dari Taman Eden. Terlempar keluar dari relasi dengan Tuhan karena dosa. Bagaimana kita bisa kembali? Bukan karena kita merubah diri kita jadi baik. Tapi karena kita berhenti dari kekuatan dan usaha kita hanya percaya. Bukan karena pekerjaanku, bukan karena usahaku, tapi karena kasih karuniamu. Tuhan, Engkau yang selamatkan aku. Haleluya. Maka saudara hari ini semua berhenti dari memakai kekuatan, pakai pikiran, strategi kita sendiri. Dan kita selalu hidup setiap hari berkata, Lord, reveal your will, guide me in your way. I don't want to run by myself. I want to live by your grace alone. Kalau kita ingat sering katakan berkali-kali, siapakah orang itu yang bergulat dengan Yakub? Orang itu adalah reinkarnasi daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan dia selamatkan Yakub saat itu. Dan dia juga turun ke dunia untuk selamatkan saudara dan saya. Dan di saat terakhir saudaraku, sebelum dia naik ke atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia bergumul Taman Getsemani. Dan di dalam pergumulan itu, dia berkata, Bapa, jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan saudara-saudara, kalau kita tahu bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, bagaimana Tuhan saudaraku memberikan nyawanya buat kita, memberikan hidupnya buat kita, maka kita bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan aku. Dan sekarang aku juga mau berkata, let your will be done. Seperti Engkau berkata di Taman Getsemani, let your will be done. Lord, no longer my will, but your will be done. Saudara-saudara, waktu Tuhan mau selamatkan Yakub, let me close with this. Waktu Tuhan mau selamatkan Yakub, dia hancurkan pangkal paha daripada Yakub. Ya. Tapi waktu Yesus mau selamatkan kita semua, dia yang dihancurkan di atas kayu salib. Yesaya berkata dia diremukkan karena pemberontakan kita. Dan karena itu saudaraku, hari ini kalau kita melihat bahwa Yesus sangat mengasihi kita, mengapa kita tidak serahkan diri kita kepada dia? Mengapa kita tidak berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku, biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. That is what living in salvation is about. Hallelujah. If you want to remember only one message today, one sentence today, let me say this to you. Say to God today, Lord, I want to stop wrestling with you. I surrender to you, and I want to live trusting you.